warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dranti Putri ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari gizi kerja. Yang pertama itu karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah sekelompok nutrien yang paling penting dalam susunan makanan karena sebagai sumber energi, di mana setiap gramnya itu menghasilkan 4 kalori. Kemudian karbohidrat itu merupakan polimer alami yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian ciri-cirinya itu ciri fisiknya itu dapat diamati oleh aktivitas optik, sedangkan ciri kimianya itu gugus fungsi yang diikat yaitu aldosa dan ketosa. Kemudian fungsinya itu sumber utama bagi otak dan susunan saraf. Yang kedua itu pengatur metabolisme lemak. Yang ketiga itu tersimpan sebagai glikogen. Dan yang keempat itu memberi rasa manis, aroma, serta khas pada makanan. Kemudian menurut WHO itu kebutuhan karbohidrat sehari itu 55-75% berasal dari karbohidrat. Kemudian sumber karbohidrat itu ada pada sereal, tepung, roti, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, produk susu, makanan ringan. Kemudian adapun kekurangan atau dampak kekurangan karbohidrat yaitu terjadi defisiensi energi dan protein disertai serta susunan hidangan yang tidak seimbang. Kemudian kelebihan karbohidrat itu atau dampak dari kelebihan karbohidrat itu terkena diabetes mellitus atau obesitas atau kegemukan. Kemudian adapun yang dicantumkan dalam surah atau integrasi Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 168, di mana artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi yang kedua itu protein, di mana protein ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti proteos, yang artinya didahulukan atau utama. Jadi ahli Belanda yang bernama Gerardus Mulder itu mengemukakan bahwa protein ini sangat penting dalam setiap organisme. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang digabungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kemudian adapun struktur protein, yang pertama itu primer, yang kedua itu struktur sekunder, yang ketiga itu struktur tersier, dan yang keempat itu struktur kuartener. Jadi ciri-ciri protein itu adalah berat molekulnya lebih besar sehingga mencapai ribuan bahkan jutaan, sehingga merupakan suatu makromolekul. Kemudian sifat risiko kimia protein yaitu ada protein yang larut dalam air, adapun yang tidak larut dalam air. Jadi tetapi protein itu tidak larut dalam pelarut lemak, misalnya etil ether. Kemudian sifat protein itu sering larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Bisa mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam basa. Kemudian bersifat amphoter dan bisa mengalami kerusakan akibat pemanasan. Kemudian fungsi protein itu sebagai enzim. Jadi enzim adalah biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim ialah molekul protein. Jadi yang kedua itu sebagai alat angkut. Yang ketiga itu pengatur gerakan. Yang keempat itu penyusun jaringan. Yang kelima itu sebagai protein cadangan. Kemudian adapun dampak kekurangan protein, yang pertama itu sistem kekebalan tubuh yang lemah dan mengarah kerentanan pada infeksi atau penyakit.
Yang kedua itu masalah pertumbuhan tubuh manusia menjadi terganggu. Yang ketiga berisiko terjadinya gangguan mental. Dan yang keempat itu berisiko kuaskor atau yang disebut dengan busung lapar. Jadi yang kelima itu kerontokan rambut karena kurang protein keratin pada rambut. Kemudian adapun makanan yang mengandung banyak protein itu yang pertama telur, yang kedua kacang almond, yang ketiga dada ayam, yang keempat gandum, yang kelima yogurt, yang keenam susu dan daging sapi. Selanjutnya adalah lemak, di mana lemaknya ini adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol. Terus peranan lemak dalam bahan pangan yaitu sebagai sumber energi cadangan. Lemak merupakan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut lemak seperti alkohol, kloroform, dan ether. Kemudian itu ada 3 klasifikasi lemak. Yang pertama itu lemak sederhana, yang kedua lemak majemuk, dan yang ketiga itu lemak turunan. Jenis-jenis lemak itu ada lemak tak jenuh, lemak jenuh, lemak trans, dan sterol. Kemudian itu adapun sumber lemak yaitu di lemak trans dalam makanan kentang goreng, donat, dan makanan goreng lainnya. Kemudian itu sekelompok padi-padian yaitu sereal granola, penekuk, donat, kue kering, dan pie. Kemudian adapun dari sayur yaitu sayur dan buah yaitu alpukat, kelapa, dan zaitun. Kemudian kelompok susu yaitu produk-produk yang termasuk dalam kelompok susu terbagi atas menjadi bebas lemak dan rendah lemak. Kemudian fungsi lemak bagi tubuh itu sebagai bahan bakar, penyerapan vitamin A, D, E, dan K, penyekat tubuh, dan memasak asam lemak. Terus adapun dampak kekurangan lemak yaitu rendahnya penyerapan vitamin A, D, E, dan K, kemudian mudah kedinginan. Kemudian adapun dampak kelebihan lemak yaitu obesitas, kerusakan dinding arteri, sembelit, dan kolesterol tinggi. Adapun dalam Al-Quran itu surah Al-An'am ayat 142. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang dijadikan untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adapun yang selanjutnya adalah mineral, di mana mineral adalah bagian tubuh yang memegang penting dan memelihara fungsi tubuh, baik sel, tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Kemudian ada klasifikasi mineral yaitu mineral organik dan anorganik. Jadi organik itu mineral yang sangat dibutuhkan serta berguna bagi tubuh yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti nasi, ayam, ikan, dan telur. Kemudian mineral anorganik yaitu mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh. Contohnya itu timbal hitam atau iron oksid, merkuri, arsenik, magnesium. Kemudian itu adapun mineral dalam pangan seperti sulfur, di mana mineral ini ditemukan dalam molekul protein dan terjadi dalam bagian makanan sebagai bagian dari protein yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Kemudian fungsi mineral yaitu sebagai struktur penyusun gigi, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, penghantar impuls saraf. Dan adapun dalam Al-Quran yaitu surah Al-Mu'minun ayat 19, di mana artinya lalu dengan air itu kami tumbuhkan kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
Selanjutnya itu adalah trace mineral atau mineral pendukung, di mana jumlah yang dibutuhkan dalam tubuh itu jumlah yang sedikit, akan tetapi meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, bila kelebihan atau kekurangan trace mineral akan berakibat gangguan kesehatan. Mineral pendukung antara lain seperti itu koper, iron, zinc, selenium, magnesium, iodin. Kemudian fungsi trace elemen yaitu yang pertama yodium, di mana yang terbentuk hormon tiroksin pada kelenjar tiroid. Selanjutnya tembaga, yaitu tembaga pada tubuh manusia berguna sebagai pembentuk hemoglobin dan sel darah merah. Kemudian adapun dalam Al-Quran yaitu surah Yasin ayat 33, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka biji-bijian itu mereka makan. Kemudian penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Jadi penyelenggaraan makanan itu terbagi dari 3 komponen. Yang pertama input, proses, dan proses. Jadi input ini dari kegiatan penyelenggara adalah tenaga, dana, fasilitas bahan makanan, metode, dan pasar konsumen. Proses penyelenggaraan makanan meliputi penyusunan standar gizi, penyusunan anggaran, perencanaan menu, penyusunan kebutuhan bahan makanan, pembelian, penerimaan, serta pencatatan dan pelaporan serta evaluasi. Sedangkan output itu menyelenggarakan makanan meliputi syarat gizi, cita rasa, dan selera. Adapun sanitasi penyelenggaraan makanan di tempat kerja yaitu bebas dari penyakit menular, disediakan pakaian dan penutup kepala yang digunakan sewaktu melayani makanan, telah mendapat pelatihan tentang kebersihan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi tempat kerja. Sebelum bekerja harus diperiksa kesehatan badannya minimal 1 tahun sekali, disertai pemeriksaan ronsen paru-paru dan dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur gizi kerja dan penyelenggaraan makanan yaitu Peraturan Menteri Perburuan nomor 7 tahun 1964. Kemudian Permenaker nomor per 03/Men/1982. Kemudian Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas nomor SE 86/BW/1989 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE 01/Men/1979. Adapun perhitungan porsi atau presentasi makanan yang benar yaitu makan pagi, siang, malam itu 30, 40, 30%. Kemudian adapun komponen expenditure yaitu energi untuk memproses makanan di dalam tubuh. Jadi Adapun keuntungan saat wanita bekerja yaitu mendukung ekonomi keluarga, meningkatkan harga dirinya, dan pemantapan identitas. Yang ketiga, relasi yang sehat dan positif dengan keluarga. Keempat, pemenuhan kebutuhan sosial. 5, peningkatan skill dan kompetensi. Selain itu, adapun kelemahan jika wanita bekerja. Yang pertama, kurang bersaing. Yang kedua, kurang berani mengambil risiko. Ketiga, kurang agresif. Keempat, lebih berorientasi pada tugas ketimbang tujuan. Yang kelima itu konflik perasaan antara karir dan rumah tangga. Adapun energi ekspenditur adalah penjumlahan dan pengeluaran energi
saat istirahat dengan pengeluaran energi bersih dari berbagai aktivitas yang dilakukan selama berhari-hari. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya tentang gizi kerja. Terima kasih perhatiannya, mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.